Kita ke sorotan lainnya, 4 polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya tahanan di Polresta Banyumas. Keempat tersangka diduga melakukan kekerasan terhadap tahanan. Kasus Oki Kristiodiawan, tahanan kasus curanmor yang tewas di dalam sel menemukan titik terang. Sebelumnya Oki diklaim oleh aparat tewas akibat gagal ginjal. Bermula dari kecurigaan keluarga, kepolisian daerah Jawa Tengah berhasil membentuk tim gabungan guna mengungkap fakta penyebab kematian Oki. Dari 11 polisi, 4 terbukti melanggar hukum disiplin karena lalai mengawasi tahanan. Sementara 7 lainnya terindikasi melanggar kode etik. Dari 7 polisi tersebut, 4 diantaranya terbukti melanggar hukum pidana. Keempat polisi berpangkat bintara itu telah ditahan sejak Senin kemarin. Pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin. Kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup anggota telah melakukan pidana yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Kini, selain 4 polisi yang telah ditahan dan menjadi tersangka, 10 napi yang terlibat pengeroyokan juga tengah menunggu pemberkasan dari kejaksaan. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kematian tahanan bernama atau berinisial OK di Polres Banyumas. Sudah ada 4 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bahas bersama dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Kompolnas. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Beni, tentu Kompolnas mengikuti betul kasus ini. Catatan Kompolnas terkait dengan spesifik kasus ini apa saja, Pak Beni? Ya, kami sudah melakukan klarifikasi ke Polda Jawa Tengah mengenai penanganan kasus ini. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, kami juga datanya sama ya, dari penjaga tahanan sudah dikenakan sanksi etik, kemudian anggota yang terlibat dalam penganiayaan saat penangkapan juga sudah ditahan. Nah, selanjutnya tentunya kami rencana nanti pada hari Kamis akan turun ke Banyumas untuk melihat langsung di ruang tahanannya bagaimana sampai terjadi penganiayaan itu. Jadi penganiayaan ini terjadi di lapangan ketika proses penangkapan, dilanjutkan dengan penganiayaan oleh para tahanan di ruang tahanan. Hingga 10 tahanan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah tahap pertama maju ke kejaksaan. Tinggal nanti nunggu apakah P19 atau P21. Berarti ini memang sudah secara paralel karena memang keempat anggota Polri ini sudah menjadi tersangka, etiknya pun dilakukan secara paralel ya, Pak Beni? Betul, jadi ini sidang kode etik berjalan, pidana juga berjalan. Nah, diharapkan nanti dengan persidangan secara terbuka, masyarakat bisa mengikuti apa yang sesungguhnya terjadi. Catatan dari kami adalah bahwa dalam proses penangkapan tersangka, ini harusnya dihindari tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun menggunakan senjata api, ini harus dihindari. Oleh sebab itu pengawasan dari atasan menjadi penting. Kita merekomendasikan ya untuk tim lapangan itu harusnya dilengkapi dengan body kamera sehingga nanti bisa tahu persis seandainya ada aduan atau komplain, maka hasil rekaman kamera itu bisa membuktikan betul terjadi kekerasan atau tidak. Di samping itu kita juga menunggu hasil visum nantinya, penyebab kematiannya itu karena apa. Karena dirawat di rumah sakit 14 hari ya. Kompolnas merekomendasikan penggunaan body worn camera, termasuk juga CCTV. Ini kalau memang akan diterapkan begitu, Pak Beni, pengawasan seperti apa yang ideal? Tentu harus ada pengawasan berjenjang. Yang pertama tentunya aturan sudah ada ya, Perkap sudah ada tentang implementasi standar HAM itu sudah ada. Ini perlu terus diingatkan kepada anggota.
Kemudian yang kedua, teknis penangkapan. Ini juga perlu diingatkan kembali kepada anggota untuk menghindari terjadinya kekerasan. Kalau seseorang sudah ditangkap, sudah menyerah, ini tentunya tidak boleh dilakukan kekerasan dengan dianiaya dalam rangka menggali keterangan. Ini tidak boleh dilakukan. Semua harus berangkat dari bukti yang ada, dari saksi yang ada. Jadi tidak mengandalkan semata-mata karena pengakuan gitu. Ini bukan kali pertama ada oknum aparat yang kemudian melakukan kekerasan terhadap tahanan. Kompolnas melihatnya apa faktor penyebabnya? Apakah kurang mengerti atau salah paham terhadap aturan sebagai penegak hukum, bukan berarti bisa main hukum sendiri, atau ada faktor lain menurut Pak Beni? Ya, menurut kami contoh sudah banyak ya. Dan sanksi sudah diberikan sampai dengan pidana dan etik. Nah, ini harusnya kan menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama karena ada risiko, ada sanksi yang akan diberikan. Ini satu hal yang menurut saya perlu menjadi pegangan. Kemudian yang kedua, atasan harus terus melakukan pembinaan sebelum melakukan penangkapan. Itu harusnya ya harus diberikan arahan, hindari kekerasan, kemudian teknik penangkapannya, bagaimana ketika si tersangka melakukan perlawanan atau melarikan diri, bagaimana tembakan untuk melumpuhkan dilakukan. Ini harus diingatkan terus, sehingga ketika nanti anggota tetap melanggar, si atasan ini ketika mau menindak, menegur atau memberikan sanksi, jauh lebih kuat dibanding membiarkan. Jadi sekali lagi, pengawasan melekat dari atasan langsung menjadi penting. Jadi kalau ini tim lapangan yang berangkat, mungkin kanitnya atau kasatnya, ini harus bertanggung jawab. Baik, Pak Beni, terakhir Pak Beni, ini Polda Jateng juga mengatakan akan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Bagaimana masukan dari Kompolnas untuk memastikan transparansi dalam kasus ini sehingga Polri tetap bisa menjaga kepercayaan publik? Yang pertama, transparansi tentunya nanti kami selaku pengawas eksternal akan turun langsung, kemudian melakukan klarifikasi, melihat TKP, mendengar paparan hasil gelar, kemudian nanti tentunya ketika persidangan berlangsung itu akan diketahui oleh publik secara luas apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang dilakukan oleh tersangka ketika mau ditangkap, dan apa yang dilakukan oleh para anggota yang menangkap, termasuk tahanan yang ikut menyiksa. Berarti tim khusus itu memang perlu ya, Pak Beni? Dalam hal ini memang menurut kami perlu dan perlu ditarik ke Polda supaya nanti penanganannya bisa lebih cepat, komprehensif, sudah melibatkan unsur pengawas internal, Bitpropam, Wasidik, dan sebagainya. Bagaimana koordinasinya untuk menangani kasus seperti ini? Karena yang kemudian ditangani adalah anggota Polri juga. Menurut kami tidak ada masalah. Sekarang ini tidak bisa menutup-nutupi ya. Karena apa? Di era transparansi sekarang ketika ditutupi di tingkat penyidikan, nanti di tingkat pengadilan, pihak lawyer bisa mengorek informasi, bisa mengungkap hal-hal yang mungkin selama ini ditutupi. Jadi menurut kami yang lebih tepat adalah justru transparansi dalam proses penyidikannya, kemudian juga nanti apa adanya disajikan di pengadilan, biarlah hakim yang nanti memutus. Baik, terima kasih banyak Pak Beni sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Salam sehat Pak.